Jadi bisa Ramadan. Podcast kali ini akan tema yang penting menyangkut dengan bulan Ramadan. Tema tersebut adalah keistimewaan bulan. Untuk pembahasan tema tersebut, saya sudah khusus untuk bahas dan melihat apa keistimewaan bulan Ramadan itu harus belajar pada hari ini. Ya, baik di anak-anak yaitu Ustadz Syarifudin. Beliau adalah takwa dan juga seorang guru. Itu sehat-sehat. Jadi Ustaz, tema kita hari ini maaf bulan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, para pemirsa wisata Ramadan yang bersama kita di sore menjelang buka puasa kali ini, kita tidak di semua dan juga kita bersyukur Allah izinkan kita untuk hadir bersama dalam salam dan salam semoga tercurahkan kepada kita dan anak semoga pemirsa serta yang masih satu kesyukuran buat Ramadan 1447 Hijriah ini Allah perkenankan kita kembali untuk Ramadan adalah tamu yang harus kita sambut. Iya, karena yang namanya tamu agung pasti membawa sesuatu yang dahsyat. Iya. Kalau seorang presiden saja datang, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatu. Ya, pasti menteri sibuk atas kedatangan itu, bupati dan pejabat sampai ke tingkat yang lebih rendah akan mempersiapkan kedatangan presiden. Bagaimana dengan bulan Ramadan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih agung, jauh lebih membawa manfaat dan kepastian apa yang akan dia berikan. Tentunya sebagai seorang mukmin, dan itu sudah ditunjukkan oleh para sahabat di zaman itu. Mereka itu menunjukkan bagaimana antusiasme mereka untuk menyambut yang namanya bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan kalau mau dihitung 11 bulan itu, bahkan sampai 12 bulan doanya tentang Ramadan. Ya, 6 bulan awal setelah pelaksanaan Ramadan mereka berdoa agar amalnya tetap diterima, tidak ada yang tertolak. Dan 6 bulan berikutnya apa yang mereka doakan? Semoga Allah pertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jadi hampir seluruh hitungan waktu dalam setahun dihabiskan untuk mempersiapkan, bahkan menanti-nantikan datangnya bulan suci Ramadan. Karena mereka paham apa yang dibawa oleh Ramadan, keistimewaan apa yang akan mereka dapatkan, sehingga
waktu mereka dihabiskan untuk berdoa, ya. Di antara doa mereka apa? Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Karena mereka yakin satu hari saja mereka bisa bertemu Ramadan, jaminannya surga. Ya. Dari mana dalilnya? Dalil yang sering dibacakan oleh para penceramah, pendakwah, ya, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini landasan yang bisa kita yakini bersama bahwa ini jaminannya surga. Bahkan orang yang belum berpuasa baru dapat malam pertama di bulan Ramadan, tidak diminta-minta ditakdirkan dia meninggal besoknya belum sempat berpuasa, tapi sudah mendirikan qoma ramadanan, menghidupkan malam bulan Ramadan, jaminannya surga. Berdasarkan salah satunya hadis yang tadi. Dari mana? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa. Yang menghalangi orang bisa masuk surga kan tinggal dosa. Ketika dosa sudah diampuni maka selesai. Ini yang memotivasi para sahabat untuk bersungguh-sungguh. Bahkan ada yang sholat malamnya berdiri di samping tali. Hingga ditanya kenapa? Iya, dia mau berlama-lama dalam sholat malamnya itu sehingga tali digunakan untuk penopang ketika dia sudah mau ruku. Bayangkan soalnya. Kalau kita bagaimana? Ya, kalau ada imam yang paling cepat, yang kita cari yang mana? Ya, oh di masjid sana. Ya, 5 menit selesai tarawih. Ya, subhanallah. Padahal kita ingin bersama tamu ini. Ya, tamu yang membawa 1 juta bonus pahala. Ya. Kalau kita mau bilang dia adalah tamu yang paling membawa promo pahala besar-besar. Coba, nilai amalan sunnah dinilai sebagai pahala amalan wajib. Kalau di luar bulan Ramadan, ganjaran pahala itu 1 sampai dibatasi 700. Di bulan Ramadan bagaimana? Tidak terbatas. Bahkan ana ajazin. Saya yang membalas. Kalau puasa itu kata Allah, saya sendiri yang langsung membalas. Ini apa isyaratnya? Kalau ada sesuatu itu pimpinan atau jabatan tertinggi yang mengatakan saya yang langsung memberikan gaji karyawan, tidak perlu bendahara, itu ada kekhususan. Tentunya ada yang istimewa. Nah itu yang Allah sampaikan. Saya yang akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa, menunjukkan ada kedahsyatan yang Allah berikan ketika seorang hamba itu menjalankan. Jadi tadi ya, kalau dia mendapat 1 malam pertama saja di bulan Ramadan itu, belum sempat berpuasa besok ditakdirkan dia meninggal, maka surga balasannya karena dosa-dosanya yang telah lampau diampuni oleh Allah. Belum lagi kalau dia bisa mendapati puasa. Ya, dalam hadis yang lain kan sama, senada. Siapa yang berpuasa mengharapkan pahala dan penuh keikhlasan, ghufirallahu, diampuni juga. Yang ada kata-kata lil muttaqin, maka dalam akhir ayat ini juga wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka yang mengejar ampunan. Dan ampunan tertinggi yang terbesar dan mudah didapatkan adalah ketika kita bisa berRamadan. Kali itu sekedar pengantar singkat kita. Nanti kita lanjutkan barangkali di sesi tanya jawab seputar materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik pemirsa, jadi itulah sedikit pengantar tentang tema kita, yaitu keistimewaan bulan Ramadan yang telah disampaikan oleh Ustadz Syarif. Bagaimana bulan Ramadan itu kita harus bersungguh-sungguh dalam menyebutnya, karena bulan ini merupakan bulan yang agung untuk kita beri perhatian terhadap bulan ini. Untuk itu kami memiliki beberapa pertanyaan terhadap Ustadz terkait tema ini. Dan pertanyaan saya yaitu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tujuan kita ibadah puasa ini yaitu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, Ustaz? Akhirnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Sebelum saya menjawab, saya mengucapkan kalimat Allahu a'lam bishawab ya, sehingga ketika terjadi kekeliruan, saya sudah menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Iya. Mungkin pertanyaannya seputar pertama saya awali dengan bagaimana kaitannya
ketakwaan dengan ibadah Ramadan. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa finish dari kewajiban berpuasa ini la'allakum tattaqun, untuk menjadi bertakwa. Kaitannya yang pertama, dengan puasa, bahkan seorang anak kecil pun ketika melaksanakan puasa itu bisa menjaga diri untuk takut dan hati-hati ketika puasanya batal. Seorang anak kecil pun yang berpuasa, padahal bisa saja dia bersembunyi di kamar atau ketika tak ada orang dia minum. Tapi anak kecil pun itu berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Disinilah nilai ketakwaan. Kita dilatih dengan puasa itu agar terbiasa meyakini bahwa Allah itu memang maha melihat. Allah itu maha mendengar. Kejahatan yang kita lakukan, ya, kita melihat kejahatan misalnya, memang tak ada orang yang melihat. Tapi dengan latihan puasa yang kita lakukan selama ini melatih diri kita untuk yakin bahwa ketika ada kejahatan mata yang kita lakukan, yang pertama kali melihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kejahatan yang kita lakukan dengan organ-organ tubuh yang lain, kita yakin bahwa ada Allah yang mendengar dan melihat sebagai zat yang satu-satunya dan paling pertama mengetahui. Jangankan kita sudah lakukan, baru terbesik dalam hati apa yang akan kita lakukan itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa senantiasa memberikan latihan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam ayat kan dikatakan bertakwalah kepada ainama kuntum ittaqullaha ainama kuntum. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, karena memang apa? Pengawasan Allah itu tidak ada batasan. Ya, hal yang tak dapat dilihat manusia bisa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memang puasa ini benar-benar Allah jadikan sebagai ibadah untuk menatar, untuk mendidik seorang hamba menjadi orang-orang yang semakin takut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan la'allakum tattaqun. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, itulah jawaban dari Ustadz terkait mengapa Allah menjadikan tujuan akhir daripada ibadah puasa itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini saya dapat poin pemirsa bahwasannya memang puasa ini semacam madrasah atau alarm bagi kita untuk dapat mengekang atau menahan diri daripada hal-hal yang ingin membuat kita itu melanggar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama sebulan ini memang kita ditimpa atau ditempa imam kita agar bisa menjadi orang-orang atau hamba-hamba yang sadar bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengasihi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa memberi manfaat kepada kita untuk hari ini dan untuk kedepannya. Saya tutup saja. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subuhun qudusun Rabbuna Rabbul malaikati wal ruh, Subuhun qudusun Rabbuna malaikati wal ruh, Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا